marilah kita memulainya dengan sukacita karena pertolongan Tuhan kepada kehidupan kita, sehingga kita saat ini boleh datang untuk beribadah pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat sejenak untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 61, bait yang pertama dan yang ketiga.
pada minggu ini yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-7 dimulai ayat yang pertama sampai yang ketiga. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Injil Jemaat nomor 38. Bait yang ketiga. Marilah kita mengaku dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusai aku dengan kesalahan. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencariku. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu tertahan, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita bernyanyi itu jemaat nomor 343 bait pertama dan ketiga. Marilah kita mendengarkan hukum kasih sebagai petunjuk hidup pada minggu hari ini, yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama dan kedua. Amin.
dunia ini. Pengakuan dimulai. Aku kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang hidup. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menjalani pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam jejak maut, pada hari ketiga akan keluar dari naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekarang kembali, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, majelis jemaat di Pernikahan Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Kiranya saudara hadir di hati kita dalam ibadah Tuhan dan Tuhan. Warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, kesimpulan depan. Dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan kesimpulan depan warta jemaat. Yang kedua, Sermon majelis diadakan pada hari Selasa 23 Juni 2020 di tempat Pastoral di kantor kanan lokasi nomor 15 Surabaya dan dimulai jam 19 Juni. Dan ketiga, diberitahukan untuk ibadah keluarga dan ibadah kategorian untuk sementara diadakan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang keempat, mengenalkan ulang tahun. Yang pertama yaitu saudara Samuel Harmonama 1.000, lahir tanggal 14 Juni. Yang kedua, Yohana Sari, lahir tanggal 20 Juni. Nas Amsal 3 ayat 1-2. Ayat 6, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena banyakku dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Semoga panjang umur Tuhan memberkati. Kita keuangan saldo awal pasangan 6.510.400 rupiah. Saldo kas setiap kuning 538.000. Saldo akhir keuangan kas gereja 73.448.500 rupiah. Demikianlah dana warta jemaat Ibu hari ini atas kesehatan kita tidak akan dilakukan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur hormat yang bagi nama-Mu kami panjatkan dari hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah berkat dan kasih Tuhan panjang hari Kau menyertai dan memelihara kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Yesus atas semua yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat-Mu di Kabupaten Surabaya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan pergumulan dalam hidupnya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membuka jalan-jalan jemaat Tuhan agar segala permasalahan yang boleh kita lalui dan terselesaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi jemaat yang saat ini sedang menderita oleh karena sakit, khususnya Hamba-Mu Bapak Yusuf Kusumbu pada saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapak kita, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kemuliaan kepada Bapak kita ya Tuhan Yesus di dalam kelemahan tubuhnya ini ya Tuhan. Melalui makanan yang obat-obatan Tuhan berkati, biarlah semuanya itu menjadi alat kesembuhan membangun
bahwa dapat menambah kembali Tuhan Yesus. Kami yang tidak percaya Tuhan Yesus, biarlah senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi segala penyakit ini Tuhan Yesus. Dan bukan kepada Anda Bapa. Jangan boleh fokus kepada segala penyakit Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu Tuhan yang sendiri angkat segala penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk nanti ya Bapa. Yang tidak bisa hadir pada saat ini di dalam ibadah kemuliaan, karena sesuatu hal atau apapun Tuhan memberkati mereka dalam kehidupannya, dan juga bagi jemaat yang lalai untuk beribadah kepada Tuhan, mengetuk hatinya Tuhan, agar mereka rindu kepada Tuhan berbakti dalam kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu sampai hari tengah atau sembuh, dan Tuhan sudah memberkati dalam kehidupannya. Biarlah di dalam pekerjaannya Tuhan juga memberkati dengan kekuatan kesehatan senantiasa, dan senantiasa juga di dalam menjalani hidup selanjutnya Tuhan juga memberkati. Biarlah sukacita dan sejahtera dirasakan oleh saudara sama yang Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan usia yang sudah bertambah ini, mereka lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang bisa di dalam menangkas ini. Kami juga berdoa untuk anak ini sekali dan juga berkati di dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah sukacita dan sejahtera di usia yang sembilan Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa mendekatkan diri kepada di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pengadaan pastori dan tempat ibadah Tuhan juga berkati. Tuhan datanglah mereka panitia agar mereka yang sudah dipersiapkan sudah dibentuk bisa bekerja untuk menjalankan tugasnya dalam mendirikan pengadaan rumah pastor ini. Bila Tuhan menggerakkan panitia agar mereka bekerja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua kami serahkan di dalam nama kasih ini. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan pada saat ini seluruh bangsa Indonesia sedang mengalami sakit penyakit yang dideritanya dan khususnya virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, singkirkanlah ya Tuhan segala virus-virus dari Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua bangsa Indonesia terhindar dari semua itu dan kami bisa melakukan segala tugas dengan seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus bagi mereka yang sudah terkonfirmasi karena sakit virus corona, Tuhan berkati mereka, berikan kemuliaan kesembuhan bagi mereka yang terkhusus. Begitu juga para dokter, para medis semuanya Tuhan juga memberkati dalam tugas-tugas yang mereka yang terkhusus, berikan kekuatan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kepada saat ini kami akan mendengarkan bagi kepada firman-Mu. Dan Tuhan, moga berkati pikiran kami dengan Roh yang kudus ya Tuhan Yesus. Biarlah kami memahami satu ulama kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, baik yang pertama dan yang kedua. Thank
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam bagi kita sekalian. Sungguh sebuah sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan karena pada kesempatan minggu hari ini diberikan kekuatan untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan yang indah ini untuk pertama kalinya dalam masa-masa yang sulit saat ini. Dalam mendengar firman ini kita diberikan kekuatan bagi pengharapan yang kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam Imaman 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang 13. Imaman 25 ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Saya kita untuk boleh membacanya secara responsoria dalam perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, katakan itu harus mendapat perhatian pada Sabat perhitungan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus melatih kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Dan apa yang tumbuh sendiri dari buah itu, janganlah tuai dari buah anggur dari pokok anggur yang tidak dilatih, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanah, segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dilatih jangan kamu petik buahnya. Dalam tahun Yobel itu kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sana membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kali di rumah kelas seorang guru bertanya kepada murid-muridnya tentang apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Banyak anak-anak yang kemudian mengungkapkan harapan-harapan yang mimpi-mimpinya kepada Tuhan. Mulai dari ada yang menjadi atlet, ada yang
Pada suatu kali ada seorang anak perempuan, ya katakan saja namanya entah siapa, Agnes atau Cynthia. Ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Kemudian dia mengatakan, saya ingin menjadi seorang dokter. Harapan saya ingin memiliki rumah sakit sendiri. Saya ingin punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Kemudian saya ingin menjadi rumah tangga yang baik, istri yang baik, dan ibu bagi anak saya. Dan itu harapannya, itu tidak ditanya. Kemudian guru itu bertanya lagi kepada salah seorang siswanya dan bertanya, kalau kamu Ahmad, apa cita-citamu? Kalau saya sih nggak sulit-sulit, cita-cita saya ingin menjadi suami Agnes saja. Daripada hidup kan, banyak orang pada masa kini menganggap bahwa apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin diharapkan itu sangat banyak. Sama halnya tadi dia mengatakan, aku ingin menjadi seorang dokter, ingin punya rumah sakit sendiri, ingin punya rumah yang luas, ingin punya kendaraan yang elit dan lain sebagainya. Tetapi harapan dari seorang siswa hanya sederhana, aku ingin menjadi suaminya. Artinya dia sudah mendapatkan, hanya satu permintaan dia sudah mendapatkan segala-galanya. Dalam hal ini, apa yang mau disampaikan di dalam perenungan ini mungkin sajalah yang dialami oleh bangsa Israel kala itu. Ketika Allah harus mengatur sebuah peraturan yang mungkin sebagian disukai dan sebagian tidak. Peraturan mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat ini diperingati setiap 7 tahun, sedangkan tahun Yobel ini diperingati setiap 50 tahun sekali. Tahun Yobel sering dikenal dengan tahun pembebasan atau tahun penebusan, atau sekarang mungkin orang menyebutnya tahun Yobel itu sebagai jubileum. Ada hal yang membedakan antara tahun Sabat dan tahun Yobel. Pada tahun Sabat, peringatan 7 tahunan ini, selama 6 tahun bangsa Israel dipersilahkan berusaha bekerja keras mengusahakan tanahnya. Tetapi selama tahun yang ke-7, tanah itu harus istirahat. Bisa dibayangkan selama 1 tahun mereka harus membiarkan tanah itu begitu saja. Tidak boleh menabur benih, anggur yang seharusnya diranting tidak boleh diranting, dan mereka tidak boleh memetik dari apa yang ada di sana. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan mereka. Kemudian yang lebih luar biasa lagi adalah peristiwa 50 tahunan yang disebut tahun Yobel ini. Disebut tahun Yobel ini lebih luas lagi. Selain mereka tidak boleh mengusahakan tanah itu harus istirahat dalam 1 tahun. Semua budak yang telah mereka beli haruslah dibebaskan. Semua budak yang ada di tengah-tengah rumah mereka haruslah dibebaskan. Inilah kemerdekaan bagi para budak. Dan yang ketiga, tanah yang mereka beli, tanah pusaka yang mungkin mereka beli dari orang-orang pada tahun itu, mereka harus mengembalikan kepada keluarga tersebut. Jadi tanah warisan, tanah wasiat yang mungkin terjual pada tahun itu haruslah dikembalikan kepada yang punya. Makanya saya katakan bahwa tahun Yobel ini diperingati sebagai tahun yang paling diharapkan oleh orang-orang kecil. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang berduit, bagi orang-orang yang mampu, tahun Yobel ini agak menyebalkan. Bukankah ini saat mereka mencari untung? Bagaimana mungkin harus membiarkan tanah selama 1 tahun? Bagaimana mungkin saya harus membebaskan para budak yang sudah saya beli?
bagaimana mungkin saya harus mengembalikan tanah-tanah yang sudah terjual dan kemudian saya harus mengembalikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud Allah dalam hal ini? Apa sebenarnya tujuan Allah dalam menetapkan tahun Sabat dan tahun Yubel di tengah bangsa Israel? Mungkin kita harus merenungkan kembali bagaimana kita memaknai tahun Sabat dan tahun Yubel di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya kita berada dalam kehidupan mereka? Kalau seandainya kita berada dalam kehidupan yang sama ketika kita berada bersama-sama dengan bangsa Israel, kita di golongan yang mana? Kalau kita di golongan orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, bagaimana sikap kita? Dan kalau kita ada di golongan orang-orang yang miskin, orang yang diperhatikan, bagaimana sikap kita dalam memperingati tahun Sabat dan tahun Yubel? Tetapi dalam hal ini kita akan belajar bagaimana cara Allah mengatur semuanya itu dengan baik. Sebelum kita memposisikan diri kita di golongan mana kita harus berdiri, tetapi mari kita belajar, kalau kita berdiri di golongan orang yang mampu, posisikan diri kita di golongan mereka yang tidak mampu. Ketika kita berada di posisi orang-orang golongan yang tidak mampu, posisikan diri kita di golongan mereka yang mampu. Dengan demikian kita akan mengetahui apa isi hati mereka, apa keinginan mereka sebenarnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini kita akan belajar beberapa hal yang menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, Allah kadang-kala mengarahkan jalan yang terjal dan berdiri dalam setiap kehidupan kita untuk mendidik kita untuk senantiasa tetap mengandalkan Dia. Allah izinkan, bahkan kadang-kala Allah arahkan di dalam kehidupan kita melalui jalan-jalan yang berdiri, jalan-jalan yang berbatu dan terjal, supaya dalam hal ini, inilah cara Allah mendidik kita, cara Allah bagaimana membentuk kita untuk semakin mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita sering melihat bagaimana banyak orang tua yang kadang-kala begitu mencintai anaknya. Saya sering memperhatikan bagaimana kehidupan orang tua yang bagaimana mereka menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anak mereka. Walaupun ketika saya melihat bahwa rasa sayang yang mereka tunjukkan, rasa cinta yang mereka tunjukkan kepada anak-anak mereka adalah sesuatu hal yang keliru. Mereka terlalu banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Dalam hal ini mereka juga kadang-kala menunjukkan sebuah protektif yang berlebihan. Ketika anak-anak sudah menginjak SD, bahkan kelas 6, bahkan sudah SMP pun mengikat tali sepatunya pun mungkin masih orang tua. Bahkan ketika sampai ke perguruan tinggi untuk mengisi formulir pendaftaran pun masih orang tua dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita melihat orang tua ingin menunjukkan bagaimana rasa sayangnya, rasa cintanya kepada anak-anak, tetapi hal yang belum tepat dilakukan. Karena artinya apa? Dengan demikian dia mendidik anaknya untuk tetap menjadi anak-anak dan tidak membiarkan anak-anaknya menjadi orang yang dewasa. Mengapa dalam hal ini ketika itu terjadi, maka di dalam setiap kehidupan mereka tidak akan pernah dewasa, mereka tidak akan pernah berpikir, mereka tidak akan pernah menjadi orang yang mandiri. Mereka akan terlena dan terganggu dalam kehidupan. Makanya kalau ada banyak sopir yang mengantuk ketika mengendarai sebuah mobil, itu bukan di jalan yang sempit, bukan di jalan yang sulit,
tetapi di jalan yang lurus, di jalan yang lurus. Ketika jalan itu baik, jalan itu lurus, ketika jalan itu lempang, mungkin tanpa ada kemacetan, justru di situ orang kan. Tetapi ketika jalan begitu, ketika jalan dalam setiap kehidupannya, mereka harus apa? Banyak lubang, mereka sangat waspada. Dalam hal ini Allah pun ingin memberikan sebuah pengajaran di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika Allah memproteksi dalam hidup ini, kesulitan-kesulitan yang Allah izinkan, jalan yang mungkin berliku yang ada di hadapan kita, inilah cara Allah mendidik supaya dengan demikian kita bisa mengandalkan Allah di dalam setiap kehidupan. Ketika bangsa Israel tidak diizinkan menanggung, tidak diizinkan melakukan pekerjaan selama 1 tahun penuh di tahun Sabat dan di tahun Yobel itu, mungkin mereka berpikir, kami mau makan apa? Bagaimana kebutuhan anak-anak kami dalam 1 tahun? Bagaimana mencukupkan segala sesuatu ini? Kami bekerja saja, kami membanting tulang, bekerja keras siang dan malam, kadang gali lubang tutup lubang. Bagaimana kalau kami tidak kerja sama sekali? Itulah mungkin yang ada di benak bangsa Israel kali ini. Dan kalau kita seandainya berada dalam posisi mereka, kita pun mungkin akan protes, kita pun akan berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mengatakan demikian, mungkin mereka telah melupakan bahwa sepanjang 40 tahun Allah telah memelihara hidup mereka. Sepanjang 40 tahun perjalanan keluar dari tanah Mesir di padang gurun, mereka tidak bekerja, mereka tidak mengusahakan apa-apa, tapi toh Allah memelihara kebutuhan mereka hari ke hari. Dalam perjalanannya menuju sebuah tujuan, Allah mendidik mereka. Sebenarnya dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan itu sekitar 250 kilo. 250 kilo itu seperti Jakarta Cirebon. Dalam perjalanan itu mungkin mereka hanya butuh memerlukan waktu beberapa minggu saja. Tetapi mengapa Allah mengarahkan mereka ke jalan yang berbeda dan mereka harus menjalaninya selama 40 tahun? Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang gampang yang Allah tunjukkan. Mengapa Allah tidak memberikan jalan yang tercepat supaya mereka cepat-cepat sampai ke tanah Kanaan? Dan inilah yang Allah ingin tunjukkan. Kasih Allah kepada umatnya tidaklah memberikan kemudahan-kemudahan yang begitu gampang, tidaklah memberikan di dalam kehidupan mereka peluang-peluang proteksi yang berlebihan kepada umatnya, tetapi kadang-kala kesulitan diberikan supaya dalam keadaan yang sulit, dalam situasi yang tidak mereka harapkan, ketidakberdayaan dan kelemahan mereka, disitulah mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan. Tahun Yobel, tahun yang ke-50, tahun Sabat yang diperingati setiap 7 tahun ini adalah masa di mana orang harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Inilah ujian iman. Jadi kalau pada saat ini kita mungkin merasakan masa-masa yang sulit, hampir 3 bulan kita tidak bertatap muka, hampir 3 bulan kita tidak mungkin bertemu sapa langsung. Kehidupan kita pun di dalam perekonomian, dalam pekerjaan kita pun tidak seperti biasanya. Walaupun mungkin masih bekerja, tetapi mungkin setengahnya saja. Apa yang kita dapatkan mungkin juga berbanding lurus dengan itu. Tetapi dalam situasi seperti ini, inilah waktu di mana kita diizinkan oleh Allah ditempa supaya lebih kuat, lebih tangkas dalam menghadapi semua itu. Inilah yang bisa memberikan jalan iman. Inilah ujian iman yang
yang sesungguhnya. Jadi ketika hal itu terjadi, syukurilah sebagai waktu di mana Allah sedang mendidik kita untuk senantiasa mengandalkan. Gampang. Banyak orang sebelum corona ini terjadi menganggap bahwa diri mereka itu seperti Tuhan, bahwa mereka berpuasa begitu luar biasa, menganggap bahwa umur mereka masih sangat banyak, mereka tidak memiliki ketakutan sama sekali. Tetapi hanya corona beberapa bulan ini semuanya tatanan yang ada terberantakan. Sehebat-hebatnya preman pada saat ini, mungkin sampai badannya penuh tato dan lain sebagainya, mungkin namanya sering narkoba, toh dia pakai masker juga. Dalam hal ini banyak orang yang tahu, tetapi di sini waktu di mana kita belajar mengandalkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan waktu kepada kita agar kita dapat berbagi kasih, kita belajar berbagi kasih dengan sesama. Di tahun Yobel dan di tahun Sabat ini adalah waktu di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita mampu berbagi kasih dan cinta kita dengan sesama kita. Setiap saya memberikan sebuah pengajaran atau bimbingan pranikah, ya, pranikah. Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka adalah mereka berdua. Saya katakan seperti ini: apakah kalian saling mencintai? Ya, pasti mereka mengaku. Kalau nggak saling mencintai, saya nggak mau melanjutkan. Kalian sudah pernah bertengkar belum? Kalau belum, saya masih lanjutkan itu. Berarti hubungan mereka masih ecek-ecek. Kemudian ketika itu saya katakan, siapa yang mau jatuh cinta dulu? Mungkin mereka akan malu-malu menjawabnya. Mereka akan malu-malu menjawabnya. Kemudian saya katakan lagi, apa 5 kelebihan pasangan? Cepatnya luar biasa. Tetapi ketika saya katakan sebaliknya, apa 5 kelemahan pasangan? Itu lama sekali mau menyebutnya. Ada perasaan sungkan dan lain sebagainya. Padahal nanti setelah keluarga, yang 5 kelebihan itu sulit ditemukan, dan yang kekurangannya itu 10 pun cepat diucapkan. Tetapi ada pertanyaan yang menarik saya katakan, padahal kalian saling mencintai, menyayangi satu dengan yang lain. Kalau nanti kalian sudah berkeluarga dan kalian kemudian menua, menurut kalian siapa yang pengen dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Kalau pasangan seperti itu, kalau dia ada pasangannya, saya aja Pak Pendeta. Bagaimana kalau saya tanyakan itu sendiri-sendiri kepada suaminya? Menurut Bapak, kalau Tuhan mau memanggil mana yang duluan? Bapak atau istri Bapak? Tidak, istri lah. Itu sebaliknya kepada istri itu. Kepada istri begitu. Tetapi ketika mereka dikumpulkan ditanya, mana yang mau dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Mereka akan mengatakan, saya. Kemudian ada juga pasangan yang kemudian bertanya, kalau Pak Pendeta sendiri gimana? Kalau Pak Pendeta sendiri, kalau pernikahan sudah berdua, kemudian mana yang diinginkan kalau ditanya Tuhan? Siapa yang dari kalian berdua yang saya panggil duluan? Saya akan katakan, maka saya jawab, istri dulu lah. Mungkin orang yang berkata, saya berbeda. Maksud dia tidak mau mengorbankan dirinya. Cinta macam apa ini? Kasih macam apa dan lain sebagainya. Orang kan kadang berpikir seperti itu. Tetapi saya katakan, justru karena saya mengasihi istri saya, maka saya mengizinkan Tuhan mengambil kebetulan. Kalau saya pergi duluan, saya tidak bisa melihat bagaimana kesedihan dan air mata istri saya. Biarkan saya yang menggantikan istri saya menangis. Begitu. Kenapa? Jadi dalam hal ini kadang-kadang orang tidak menyadari apa yang dikatakan. Kemudian apakah hanya itu alasannya? Tidak.
kalau dalam hal ini, ketika saya masih, saya bisa merawat. Bagaimana saya bisa merawat? Saya tidak mau pasangan saya berduka dan sebagainya. Inilah cinta, inilah kasih sayang. Tetapi bagi setiap orang banyak sekali hal yang bisa direnungkan melalui hal tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan, kalau tahun Sabat dan tahun Yubel ini sebagai kesempatan yang Allah berikan supaya kita berbagi kasih, sudahkah di dalam setiap kehidupan kita sudah mampu membuat orang tersenyum? Sudahkah kita mampu membuat orang berbahagia di dalam setiap hal yang kita kerjakan? Ini sangat penting. Karena tahun Yubel seperti dikatakan, semua tanah yang kita beli, tanah warisan yang kita beli, harus dikembalikan kepada yang punya. Para budak yang selama ini bekerja membantu kita selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, haruslah kita bebaskan. Ini adalah masa di mana kita berbagi, bertenggang rasa kepada mereka. Tetapi dalam hal ini mungkin kita akan bertanya, kebebasan yang seperti apa yang bisa kita berikan pada saat itu? Penebusan yang seperti apa yang kita bisa perbuat pada masa ini? Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak. Bagaimana kita memiliki, kemudian bagaimana kita membagikan, memaknai makna Sabat dan makna tahun Yubel ini dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya rumah kita. Sudahkah kita menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling nyaman bagi keluarga kita? Sudahkah kita menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana sebuah persekutuan yang indah dengan keluarga kita? Sudahkah kita menjadikan rumah kita sebagai surga di mana orang merasa nyaman di dalam, atau sebaliknya menjadikan rumah kita sebagai seperti neraka? Sudahkah kita menjadikan dapur rumah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang datang ke rumah kita? Dari hal-hal yang paling penting, apakah kita sudah menjadikan tempat duduk kita, sofa yang kita beli mungkin dengan harga yang mahal, orang merasa nyaman, orang merasa tenang ketika duduk di sana? Apakah kita sudah menjadikan tempat tidur yang ada di rumah kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, merasa mereka bahagia, merasa nyaman, merasa aman ketika mereka berbaring di tempat tidur tersebut? Pernahkah kita menyadari dalam hal ini? Jadi dari hal-hal yang sederhana ini pun bahkan kita patut bersyukur. Mulai dari makan, minum, dan lain sebagainya, bahkan ketika kita tidur patut kita syukur. Dari kemarin saya belum bisa tidur sampai sekarang. Tidur itu mahal bagi saya. Jadi kalau nonton kalau mau tidur itu saya dengarkan dari YouTube itu relaksasi, instrumen itu, bahkan apa yang saya dengarkan kadang suara hujan saja, suara biar kadang sudah 3 jam saya dengarkan, bisa tidur, sangat mahal. Jadi kalau dalam satu hari itu bisa tidur 2 jam, 3 jam, itu sudah luar biasa. Ini hal-hal yang sederhana yang bisa di dalam ini. Kemudian mungkin, apakah kita sudah menggunakan pundak kita bagi orang yang mau bersandar, orang yang membutuhkan topangan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah orang merasa nyaman, orang merasa aman ketika berada di tengah-tengah kita, ketika dia merasa dekat dengan kita? Tapi kita berkata, jaga jarak, corona, nggak boleh bersandar untuk sementara. Apakah kita sudah menggunakan jari-jari kita? Apakah jari-jari kita yang selama ini menunjuk mencari kesalahan orang lain telah kita gunakan sebagai penunjuk arah?
kita gunakan sebagai penghapus air mata dari pipi saudara-saudara kita yang mengalami kesakitan? Apakah kita sudah menggunakan apa yang ada dalam kehidupan kita, bahkan senyum kita, perkataan kita untuk menjadi pemompa semangat, pemompa motivasi, memberikan pengharapan, bahkan memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Jadi dalam hal ini mulai dari hal-hal yang sekecil itu. Jadi dalam kehidupan kita, temukanlah apa yang bisa kita bagikan, temukanlah apa yang mungkin kita bisa gunakan itu sebagai tempat, sebagai alat untuk berbagi kasih. Sepeda motor sudah akan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kendaraan mobil sudah akan menjadi berkat bagi orang lain. Bang, waktu saya kan nggak punya sepeda motor, saya nggak punya mundur, piring dan gelas semua, apakah sudah menjadi berkat untuk berbagi kasih dengan orang lain? Dari hal-hal yang sederhana, dari gelas dengan segelas air putih saja, bukankah itu sudah bisa berbagi kasih? Pembelajaran hal-hal yang demikian yang patut kita syukuri di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, apakah keluarga kita, gereja kita memaknai tentang makna Sabat dan Yobel ini di dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Kalau Allah sudah berbagi kebaikannya dengan kita, kalau Allah sudah berbagi nikmatnya dengan kita, kalau Allah sudah berbagi setiap berkat-berkatnya bagi kita, kapan giliran kita berbagi bagi orang-orang yang miskin? Kapan giliran kita untuk melakukan semuanya itu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jadikan tahun Sabat dan tahun Yobel ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan hari-hari kita seperti peringatan tahun-tahun Yobel dan tahun Sabat. Walaupun mungkin dalam keadaan ini tanah pun harus diistirahatkan, kita tidak mendapatkan pemasukan apa-apa, tapi disinilah kita waktu belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Disinilah waktu di mana iman kita diuji, kita dididik dalam kehidupan ini semakin kuat dan takas. Dalam keadaan ini kita mulai melihat bukan hanya hal-hal yang ada dalam hidup ini, tetapi kita belajar apa yang dibutuhkan orang lain, apa yang diperlukan orang lain, apa yang mungkin menjadi harapan dan impian dari orang lain. Inilah waktu tahun Sabat dan tahun Yobel kita isi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti bahwa Allah yang telah membagikan kebaikannya, Allah yang telah membagikan segala berkat dan karunia-Nya ini dapat kita bagikan kembali di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan kemurahan, buat firman yang boleh kita dengarkan. Pada saat ini kami mau mempercayai dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kami sadar bahwa ada kalanya kami sering berhitung dengan apa yang kami dapatkan. Tetapi kami meyakini bahwa kasih dan kemurahan Allah hanya perkataan Allah yang mampu mencukupkan segala sesuatu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak kami harapkan, itu adalah cara Allah untuk mendidik, itu adalah cara Allah untuk memberikan kekuatan kepada kami. Dalam keadaan yang sulit sekalipun ajari kami bahwa untuk kami saling memandang, untuk kami saling menopang, untuk kami saling menguatkan satu dengan lain. Sehingga kami semakin percaya bahwa rahmat Allah dapat dirasakan oleh semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan ibadah kita bernyanyi dari Filipi 6:62 ayat 1 dan ayat yang ke-8. Haleluya.
Mazmur 50 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan. Siapa yang menyuruh jalannya keselamatan yang dari Allah akan memperlihatkan kepadanya. Mari kita berikan persembahan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membawa dan mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah agar menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
masuklah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam bagi kita sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak ada sementara waktu, tidak ada salaman di depan. Biarlah hati kita yang saling bersalaman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.